Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya melepaskan masker. Meskipun masih di tahap pandemi, kita masih tetap menerapkan protokol kesehatan dengan berjaga jarak dengan narasumber yang sudah hadir di samping saya. Saya sapa dulu para pemirsa Mimbar TV yang dirahmati Allah. Apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali dengan kalian semua. Sebagai media informasi, komunikasi, dan edukasi, Mimbar TV terus berupaya menghadirkan topik obrolan yang menarik, informatif, dan inovatif. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Robi Kurniawan yang siap menemani Anda kalian semua dalam program Gerbang Madrasah. Berbicara tentang madrasah, dengan ciri khas kandungan mata pelajaran keagamaannya yang lebih banyak, menjadikan madrasah punya nilai plus tersendiri. Bahkan keberadaan madrasah kini mampu melahirkan, meluluskan siswa-siswi yang berkualitas dan berkarakter. Di sejumlah daerah, sudah banyak madrasah yang telah membuktikan dirinya, mereka unggul dibandingkan dengan yang lain. Mutu pendidikan madrasahnya tak kalah bersaing dengan sekolah yang lain. Tak heran, banyak orang tua, masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sana. Nah, seperti apa sih keunggulan dari madrasah itu? Apa keunikannya? Nah, seperti banyaknya madrasah, setiap madrasah tentu punya keunikannya masing-masing. Nah, di samping saya ini sudah hadir salah seorang narasumber yang jauh dari Kabupaten Kediri. Kita langsung panggil saja. Saya perkenalkan, namanya DRA Fikrotul Azizah MAG, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kediri. Selamat pagi Bu, sehat? Alhamdulillah. Kalau bicara Madrasah Sanawiyah 1 Kediri, lokasinya kan di Pare ya Bu ya, dekat dengan Kampung Inggris. Kadang saya tuh agak minder Bu. Minder kenapa? Pasti siswa gurunya, apalagi kepala madrasah, jago bahasa Inggris Bu. Harusnya seperti itu. Tapi kita nggak ngobrol bahasa Inggris ya Bu ya. Kita bahasa Indonesia saja. Lebih enjoy gitu. Jadi Bu, tema kita Gerbang Madrasah. Jadi bagaimana keunggulan masing-masing madrasah? Tentunya MTSN 1 Kediri punya keunggulannya Ibu ya. Kalau saya baca-baca, visinya menarik itu Bu, kalau di MTSN 1 Kediri. Mungkin bisa dibedah itu Bu, gimana? Terwujudnya insan yang religius, unggul, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Insan religiusnya bagaimana sih Bu? Kalau di MTSN 1 Kediri yang dimaksud dengan insan religius itu ya, kita memberikan atau menanamkan nilai-nilai keislaman bagi anak-anak. Anak-anak nantinya yang lulus dari madrasah itu mempunyai rasa rahmatan lil alamin. Katakanlah seperti itu. Di sana ditunjang dengan kegiatan yaitu pembacaan kitab kuning. Kitab kuning. Iya, itu untuk mempersiapkan anak-anak yang telah lulus dari madrasah yang program SKS itu yang mau melanjutkan ke MANPK. Karena di sana di MANPK itu tes itu ada baca kitab sama memberikan maknanya, sehingga anak-anak yang mau melanjutkan ke MANPK kita siapi dengan itu. Itulah insan religius yang nantinya bisa rahmatan lil alamin. Baca kitab ini bukan kayak hadis atau apa, tapi kitab kuning atau gimana Bu itu? Iya, kitab kuning. Oh, kitab kuning. Yang dulu kalau saya sekolah itu kitab gundul gitu loh, nggak ada harokatnya sama memaknai sekali. Di sana seperti itu kita berikan ke anak-anak, sudah seperti itu. Oh gitu. Kemudian ada visi unggul. Lah, unggul ini kayak gimana, Bu? Ada program-program yang menarik mungkin? Ada, banyak sekali. Dan alhamdulillah di MTSN 1 Kediri di tahun 2018 itu kita ditunjuk sebagai madrasah SKS. SKS itu sistem kredit semester. Di sana anak-anak bisa menyelesaikan tugasnya itu, menyelesaikan pembelajarannya bisa dalam 4 semester atau 2 tahun. Tadi tidak sampai harus 3 tahun enggak ya? Enggak. Jadi kayak kuliah gitu ya, SKS iya, gitu ya? Sistem SKS kayak gitu. Dan kebetulan
Di sana banyak sekali anak-anak yang mengikuti program SKS ini di di saat-saat selesai dari madrasah dia melanjutkan sekolah di madrasah yang favorit, kemudian dia bisa kuliah di universitas-universitas yang bagus, dan alhamdulillah pula setelah kuliah itu selesai ada yang dari sana itu kemarin sebagai mahasiswa termuda di Indonesia. Mahasiswa termuda. Iya, untuk program bahasa Inggris. Dan ada yang sudah jadi dokter, macam-macam. Itu awalnya bukan dari SKS ya, ada program akselerasi, kemudian PDCI, dan kemarin itu SKS. Berarti siswa-siswa MTSN 1 Kediri ini lulusannya sudah ada yang jadi dokter, ada yang malah justru lulusannya masuk ke mahasiswa UNER tadi dengan mahasiswa termuda. Iya, mahasiswa termuda, dan ada yang sudah insya Allah kerja di luar negeri gitu kayaknya. Oh, kerja di luar negeri. Nah, bagaimana sih kemudian akhirnya mereka kok bisa fokus ke sana? Tentunya kan dari pihak madrasah MTSN 1 Kediri sudah menyiapkan, oh anak ini potensinya di sini, bakatnya di sini. Nah, itu kemudian bagaimana menggali potensi mereka? Sistem SKS itu semua siswa seangkatan itu sebenarnya SKS semuanya. SKS semua. Tapi karena kita menginginkan anak-anak itu tadi, misalkan dari anak-anak menginginkan saya menyelesaikan dalam 2 tahun saja Ibu, ya seperti itu bilang, itu nanti ada prosesnya sendiri Mas. Kita adakan tesnya juga tes IQ, tes MAPEL, macam-macam. Kemudian sudah terpilih, dari terpilih itu kita saring lagi, sehingga satu kelas itu jumlahnya 20, dan proses pembelajarannya lain dengan yang lain-lainnya. Katakanlah ini sudah homogen, kalau tadi kan heterogen gitu. Nah, buku-buku yang dia pelajari itu dibikin sendiri oleh Bapak Ibu guru. Kayak kita kuliah dulu loh, SKS. Misalkan dalam program ini anak-anak belum mencapai ke situ, ya harus mengulang lagi. Nggak bisa melanjutkan ke MAPEL yang selanjutnya. Gitu. Itu hanya berlaku di MTS Pare, namanya UKBM itu. UKBM. Unit kerja mandiri. Unit kerja mandiri. Kemudian anak-anak itu akhirnya bisa mengikuti program SKS itu apakah semuanya atau hanya beberapa? Hanya beberapa. Itu pilihan atau harus berkompetisi mereka itu? Iya, pilihan ya berkompetisi. Awalnya ya pilihan, jadi Bapak Ibu guru itu tahu, oh siswa ini kemajuannya di bidang ini. Nah, dari semua itu kita kumpulkan, dia kemudian berkompetisi dan masuk ke kelas SKS terus. Kelas SKS itu. Kemudian outputnya apa Bu? Kemudian ketika mereka sudah SKS, apakah mereka akhirnya diikutkan ajang lomba atau apa? Kemudian ini akhirnya mereka dapat sertifikat? Jelas itu Mas, jelas. Nah, kayak yang ini kemarin tahun 2020 yang menang robotik juara 1 di BES itu. Sekarang itu sebenarnya anaknya kelas 9, tapi sekarang sudah masuk di MAN 2. MAN 2 itu adalah MAN favorit di Kabupaten Kediri. Alhamdulillah, ini kemarin saya izinkan sama Bapak Kepala Madrasahnya, boleh. Nah, nanti anak-anak akan mempresentasikan atau akan ada demo sedikit terkait lomba robotik yang dia ikuti yang dilaksanakan oleh MRC. Oh gitu. Itu Kemenak RI. Kemenak RI. Jadi sudah banyak ya Bu, ya tidak hanya baru tapi sudah banyak yang berkompetisi, hasil karyanya juga banyak, bahkan sampai lulusan tadi sampai di mana-mana gitu. Kemudian Ibu, di MTSN 1 Kediri itu tidak hanya yang di SKS saja yang diunggulkan kan ya, tapi karena dekat dengan Pare, kampus Inggris, tentunya pasti ada suatu kedekatan atau mungkin program yang mengarah kerjasama dengan bahasa Inggrisnya ditingkatkan, atau ternyata sudah nih siswa-siswanya untuk bahasa bilingual misalnya, atau gimana? Di sana itu bukan dekat, kita itu sekampung. Malah sekampung. Dan itu sudah dilaksanakan sejak dulu. Misalkan anak-anak itu ya suatu hari ada Arabic Camp, ada English Camp, kemudian ada Java Camp, dan satu hari itu kita harus berbicara itu campuran. Itu nanti dibina dari Bapak Ibu guru bahasa serta
bapak ibu guru piket yang pada saat itu. Iya. Ya, jadi selain itu juga kayak ada semacam tutor teman sebaya gitu. Iya. Jadi anak-anak kalau misalkan bicaranya kurang jelas, belepotan atau bagaimana, akan dikasih bimbingan sama Iya. kakak-kakaknya yang ada di OSIS maupun yang lebih tinggi jenjangnya seperti itu. Dan karena ini pandemi, Iya. kami tidak bisa melaksanakan. Oh, Nanti kalau pada saat tatap muka, insya Allah akan kami lanjutkan. akan dilanjutkan. Nggih. Nggih. Hanya dengan kampung Inggris saja atau gimana Ibu? Itu dengan kampung Inggris sudah terjalin MOU. Kemarin aja tersendat karena ada pandemi ini. Ada pandemi. Dan ini nanti akan kami lanjutkan. Akan Juga dilanjutkan MOU itu. lagi. Kemudian tadi Bu Fik itu menjelaskan kalau rencana anak-anak itu insan religius itu membaca kitab kuning. Nah, kenapa kemudian akhirnya kok kitab kuning gitu loh? Apakah pengen anak-anak itu emang fokusnya di situ atau menumbuhkan kembali kitab kuning itu bisa jadi mata yang fokus, mata pembelajaran fokus atau gimana? Kan kita madrasah Mas ya. Ya. Kalau sekolah saya nggak mungkin akan memberikan itu. Mm-mm. Jadi marwah dari madrasah itu harus saya munculkan. Mm-mm. Kalau dari anak madrasah misalkan nggak bisa ngaji Al-Quran, nggak bisa baca hadis, nah itu kan juga saya selaku kepala madrasah kan juga gimana nggak Iya. enak gitu. Makanya dari awal anak-anak itu nanti ada kayak BTK gitu. Jadi semacam seleksi juga ya. Iya. Yang sudah baca ya nggak apa-apa, kita lanjutkan. Yang belum ini kita wadahi tersendiri. Saya panggilkan itu Iya. dari luar Iya. untuk bisa namanya orang tua. Kalau dulu yang namanya MTS itu kan sebagai pilihan atau alternatif, Iya. tapi sekarang MTS kan sudah jadi nomor 1, Iya. bukan alternatif lagi. Inginnya orang tua menyekolahkan di madrasah itu anak-anaknya nantinya bisa, misalkan aja ya, yang nggak bisa sholat 5 waktu genap, ada yang bolong-bolong. Di situ itu kita sebagai madrasah harus mengarahkan anak-anak ke situ juga ngajinya, apalagi kalau baca kitab kuning di zaman modern seperti ini kan sudah hilang itu. Iya. Nah, kenapa saya memberikan itu? Karena kemarin tahun 2019 insya Allah saya mengantarkan anak-anak dari MTS 8 itu pertukaran pelajar ke Thailand. Iya. Di sana saja tiap pagi itu baca kitab kuning. Nah, Itu di Thailand itu ya? Iya. Makanya saya pingin nanti keinginan saya ini nanti kalau sudah tatap muka akan saya laksanakan di MTSN 1 Kediri. Iya. Gitu. Jadi tidak salah juga sekarang banyak orang tua ya pingin menyekolahkan anaknya di madrasah karena pingin pondasi agamanya itu kuat. Iya, benar. Gitu ya Bu ya. Nggak hanya belajar kitab kuning tapi mereka itu sholat 5 waktunya Iya, tepat waktu, tidak bolong-bolong Harus, gitu. iya. Jadi biar emang sangat pas kalau misalnya anak itu emang dididik di madrasah gitu ya Iya, Bu ya. iya. Apalagi ini tadi sudah mau mengadakan MOU di Thailand. Iya. Karena Thailand sendiri betul-betul gencar di situ ya. Iya. Apakah nanti rencananya akan ada student exchange atau siswanya akan ke sana atau sebaliknya gitu? Insya Allah itu akan saya lakukan 1 tahun sekali. Mas. 1 tahun Kalau yang sekali. di Thailand itu. Kalau yang di Singapura sama Malaysia ini saya masih mencari terobosan. Kalau yang di Thailand itu insya Allah 1 tahun sekali. Yang dari Thailand pun juga akan datang ke Indonesia. Kemarin pada saat bulan-bulan Februari atau Maret itu sudah mau hadir ke Indonesia, ada 25 atau 30. Sudah beli tiket, sudah macam-macam. Karena ada pandemi kemarin, hangus semua. Iya. Jadi semua kegiatan emang berdampak ya Bu Iya. ya. Pendidikan juga gitu. Iya. Madrasah apalagi. Iya. Padahal emang tujuannya baik, bisa anak-anak berkesempatan bisa keluar negeri, bisa dapat pengalaman, wawasan, ilmu di sana. Kita juga yang di sini dapat keterimaan siswa dari Thailand. Akhirnya gara-gara pandemi akhirnya sempat tertunda. Iya. Arti PTM juga gitu. Maksudnya pertemuan tatap muka kan terbatas, Bu. Iya, jelas. Yang saat ini kalau kita melakukan PTM itu kan harus melalui aturan-aturan yang ada. Iya. Itu insya Allah kami laksanakan, dan menurut SKB 4 Menteri itu kan ada banyak sekali. Iya. Nah, itu sudah kita laksanakan semuanya. Dan
baru berapa hari kemarin, belum ada 3 hari lah, saya meminta anak-anak yang ada di MTS 1 ini agar divaksin. Oh ya. Iya, saya inisiatif sendiri akhirnya, tapi saya komunikasi dengan Kemenak, kalau memangnya bisa kamu laksanakan ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Nggih, karena apa? Karena madrasah sekolah di sekitar madrasah saya itu sekolah-sekolah favorit semuanya sudah melaksanakan itu. Kenapa madrasah kok belum? Sehingga saya mempunyai inisiatif sendiri, saya datang ke suatu rumah sakit swasta di sana, saya mengajukan surat, beliaunya oke, ya nggak apa-apa, tinggal melaksanakan, nunggu insya Allah 1 minggu lagi. Dan saya bilang siswa saya sejumlah 1086 siswa. 1086 siswa. Beliaunya oke. Jadi kesiapan itu sudah ada ya? Sudah ada. Ya. Jadi untuk menjelang, apalagi kan di Kabupaten Kediri sekarang sudah level 3 ya Bu ya? Artinya udah ada angin segar kalau PTM itu bisa dilaksanakan. Tapi dari pihak madrasah, dari MTS 1 Kediri masih melakukan beberapa kesiapan. Mulai syarat-syaratnya gimana Bu? Saya sudah menyampaikan juga ke wali murid, menjelaskan terkait itu. Nanti kita tatap muka itu tidak semuanya separuh-separuh, dan KBM pun juga nggak full seperti dulu sampai jam 2 siang, enggak, nanti sampai jam 11. Dan saya menginformasikan kepada wali murid atau orang tua siswa bahwasanya anaknya pada saat mau berangkat ke madrasah sudah pakai masker, dari rumah sudah pakai masker, sudah bersih, masuk ke pintu gerbang orang tuanya sudah nggak boleh masuk lagi, hanya anaknya saja. Ya, dan anak-anak langsung di depan pintu gerbang itu ada cuci tangan, ada sabun, terus di termogan juga, kemudian pakai hand sanitizer. Habis itu masuk ke kelas masing-masing. Jadi anak-anak tidak sampai bergerombol. Dan bapak ibu guru yang ngajar di jam pertama itu saya wajibkan untuk hadir 15 menit sebelum anak-anak hadir. Karena apa? Karena dipantau. Nanti kalau misalkan di dalam kelas tidak ada bapak ibu guru, anak-anak bergerombol lagi karena sudah lama nggak pernah ketemu. Ketemu kan ya seperti itu. Makanya saya minta bapak ibu guru sebelum 15 menit KBM berjalan harus ada di dalam kelas, supaya anak-anak masuk di kelasnya itu dan duduknya harus tidak boleh berdekatan. Ya, berjarak 1 meter itu ya. 1 meter seperti itu. Kemudian dibatasi tidak semuanya boleh masuk, 50% atau 50%. Terus di pandemi ini orang tua itu masih penasaran. Anak-anak saya selama pandemi kemarin itu kan di rumah tatap muka nggak boleh, akhirnya harus daring. Nah itu apakah jadi penghalang mereka untuk bisa meraih prestasi atau sebaliknya? Kalau kita jadi penghalang itu ya, kalau tidak ya juga iya. Tergantung kesiapan dari siswanya tersebut. Dan saya berharap kan banyak toh sekarang itu anak-anak yang merasa selama pandemi ini yang orang tuanya tidak begitu mendukung, kemudian dia mungkin berada di lingkungan yang bagaimana gitu, apalagi madrasah kita itu dekat dengan pasar. Nah, anak-anak mungkin punya inisiatif untuk bisa berjualan, akhirnya dia kan tahu punya penghasilan. Kadang-kadang nggak mau sekolah. Nah ini loh, saya minta dari bapak ibu guru yang ada di BK ini untuk memantau. Iya, bagaimana kalau misalkan tiap 1 bulan sekali saya tanya siapa-siapa yang belum mengumpulkan tugas dari bapak ibu guru, tolong didatangi. Kita kan nggak tahu keadaannya di rumah bagaimana. Nah kalau sudah seperti itu ya kita laksanakan. Saya minta anak-anak untuk masuk, misalkan nggak punya pulsa, ya insya Allah akan kami bantu. Artinya tidak menyurutkan semangat kegiatan belajar, anak tetap bisa berprestasi. Emang peluang itu berkurang, tapi bukan berarti tidak ada ya. Artinya tetap ada berprestasi tahun 2021. Banyak ya Bu ya? Banyak untuk tahun 2021 ini. Mungkin yang di luar sana, mungkin orang tua yang kemudian mau menyekolahkan anaknya di madrasah MTSN 1 Kediri mungkin ya, tetap bisa berprestasi. Banyak yang kemudian kancah-kancah di nasional, internasional juga ada ya Bu ya? Internasional juga ada. Barusan aja kita juara internasional dapat Piala Gold medal ya Bu ya. Iya, medali gold. Artinya bukan jadi penghalang, tapi itu juga peluang bisa lebih ke arah digital yang saya mengharapkan seperti itu. Jadi apalagi di kelas yang SKF ini kami selalu memantau dan
anak-anak ini mendapatkan pembelajaran hanya 2 tahun, otomatis yang 1 tahun ini kan enggak. Nah, ini harus kita kejar, harus kita capai. Iya. Katakanlah walaupun diselesaikan dalam 4 semester, tapi dia sudah mendapatkan materi sampai 6 semester. Nah, dengan jalan bagaimana? Ya otomatis kadang-kadang kita melakukan tatap muka, tapi dengan orang tuanya minta izin seperti itu. Okay. Ya mungkin tidak salah orang tua untuk bisa menyalurkan di bahasa, apalagi MTS 1 Kediri itu sudah banyak prestasinya. Program unggulannya juga bisa dibilang beda dari yang lain. Ada sistem SKS. Kita juga ditunjuk sebagai madrasah riset mulai tahun 2020 kemarin. Ada dan madrasah itu sudah riset. membuahkan hasil. Iya, di nasional maupun di internasional itu tadi. Kemudian ada kerjasama dengan Kampung Inggris untuk mengaktifkan para siswanya bisa berbahasa Inggris. Selain berbahasa Inggris juga nanti saya pinginnya bahasa Jawa. Kita kan orang Indonesia terkenal bahasa Jawanya, bahasa Jawa Kromo, yang di Belanda saja itu bisa bahasa Jawa. Kita yang di Indonesia anak-anak sekarang itu kayak nggak kenal. Makanya saya ingin memperkenalkan itu. Selain bahasa Arab itu wajib ya, karena kita di madrasah ya. Jadi selain bahasa Indonesia itu sudah familiar. Saya mengharapkan bahasa Arab karena kita berada di madrasah. Kemudian bahasa Inggris juga iya, bahasa Jawa juga iya. Berarti 4 ya Bu ya. Jadi 4 bahasa. Bahasa Jawa juga ada, Arab juga ada, Inggris Indonesia juga sudah ada. Gitu. Apa nih Bu harapan ke depan? Ke depan saya mengharapkan anak-anak yang setelah belajar di MTSN 1 ini selalu membawa nama baik alma mater. Amin. Saja. Amin. Ya, walaupun melanjutkan sekolah di Indonesia, apalagi yang di luar negeri, tolong nama alma mater ini dijaga. Apalagi kita berada di Kementerian Agama, kita harus kedepannya itu ini rahmatan amin lah, itu untuk siapa saja, untuk keselamatan, untuk keselamatan semua umat. Itu. Ya semoga MTSN 1 Kediri tetap maju berkembang, sukses tidak hanya prestasi di kancah kabupaten, provinsi, nasional, bahkan terus internasional. Karena banyak program keunggulan di sana juga. Banyak Mas. Peminat masuk di sana itu kalau pada saat PPDB itu 1000 lebih, tapi kita hanya membutuhkan 300. Nah ini saingannya memangnya amat sangat ketat sekali, dan kita ya harus selektif. Betul, tidak hanya ini, enggak berkali-kali tesnya itu masuk ke sana. Ya kepada pemirsa Mimbar TV semuanya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Fik karena sudah bisa hadir ke acara Mimbar TV dalam program Gerbang Madrasah, sehingga kita semua tahu kalau madrasah itu punya keunggulan, punya ciri khas masing-masing, meskipun bisa jadi satu madrasah dengan madrasah yang lainnya punya keunggulan yang beda-beda, tentu tidak sama, tapi tentunya tetap fondasi agama itu tetap jadi ciri khas dari madrasah itu sendiri. Ya bagi pemirsa yang ada di rumah semuanya yang menyaksikan Mimbar TV hari ini, bagi madrasah di beberapa daerah di Jawa Timur yang ingin mengiklankan atau publikasi di Mimbar TV, mungkin bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini, atau bisa mengirimkan email ke mpljatim@gmail.com. Terima kasih banyak. Semoga perbincangan hari ini bersama Bu Fik dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kediri bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.